Rashford kirim pesan mengejutkan. Apakah ini akhir hubungannya dengan Manchester United? Pernyataan terbaru Marcus Rashford benar-benar membuat publik Old Trafford terdiam. Ia tampak tak lagi menyimpan kerinduan untuk kembali membela setan merah. Justru, Barcelona seolah memberi kehidupan baru bagi karirnya. Pertanyaan besar kini muncul, apakah Rashford akan benar-benar menutup pintu untuk MU selamanya? Pau Torres bisa jadi tembok baru Old Trafford, tapi benarkah ia jawaban utama Manchester United? Manchester United sudah terlalu lama rapuh di lini belakang. Nama Pau Torres kini muncul sebagai solusi paling ideal untuk mengembalikan kekuatan pertahanan. Statistik musim lalu membuktikan kehebatannya menjaga ritme permainan dan distribusi bola. Apakah benar Torres adalah potongan puzzle yang hilang dari proyek besar MU? Manchester United punya duit 13,5 triliun rupiah, tapi layakkah 2 triliun dihabiskan untuk Baleba? Laporan keuangan terbaru MU membuat fans tercengang dengan angka fantastis yang masuk kas klub. Dari nominal itu, setan merah siap menggelontorkan jumlah luar biasa demi satu gelandang muda. Carlos Baleba dari Brighton disebut sebagai incaran paling serius. Pertanyaannya, apakah pemain berusia 21 tahun ini benar-benar sepadan dengan bandorel selangitnya? Old Trafford jadi panggung drama. Ruben Amorim tinggal menunggu vonis. Kekalahan demi kekalahan telah membuat MU tampak rapuh. Kini, satu-satunya pertanyaan yang tersisa, apakah Amorim masih punya waktu? Pertemuan tertutup yang bocor ke publik menambah intensitas drama ini. Semua mata kini menatap ke arah kursi panas di pinggir lapangan. Manchester United ingkar Ruben Neves. Apakah ini transfer yang tak terbendung lagi? Statistik Neves di Premier League berbicara banyak. 177 laga, 21 gol, 9 assist. Tak heran MU siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun Newcastle dan Tottenham juga mengintai. Akankah persaingan ini berujung pada drama transfer terbesar awal tahun? Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Rashford kirim pesan mengejutkan. Apakah ini akhir hubungannya dengan Manchester United? Pernyataan terbaru Marcus Rashford benar-benar membuat publik Old Trafford terdiam. Ia tampak tak lagi menyimpan kerinduan untuk kembali membela setan merah. Justru, Barcelona seolah memberi kehidupan baru bagi karirnya. Pertanyaan besar kini muncul, apakah Rashford akan benar-benar menutup pintu untuk MU selamanya? Marcus Rashford tampaknya mulai menikmati petualangan barunya bersama Barcelona. Penyerang asal Inggris yang kini berstatus pinjaman itu memberi sinyal kuat bahwa dirinya ingin bertahan lebih lama di Camp Nou. Seperti diketahui, Rashford dilepas Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu. Ia tidak masuk dalam rencana pelatih baru Ruben Amorim dan akhirnya dipinjamkan selama semusim ke Barcelona. Dalam kesepakatan itu, Blaugrana memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain di akhir musim dengan tebusan senilai 26 juta pound. Rashford sendiri tak menutup keinginannya untuk mengenakan seragam Barcelona lebih lama lagi. Sebanyak mungkin musim, kita lihat saja nanti, ujar Rashford saat ditanya soal masa depannya seperti dilansir Sky Sports. Saya harus fokus ke tugas saya dan mencoba membantu tim semampu saya, tambahnya. Sejauh ini, Rashford sudah mencatatkan 5 penampilan untuk Barcelona dengan 3 diantaranya sebagai starter. Pemain berusia 27 tahun itu juga berhasil menorehkan 2 gol dan 1 assist, kontribusi yang cukup menjanjikan untuk awal karirnya di La Liga.
Dengan pernyataan ini, masa depan Rashford bersama Manchester United pun semakin dipertanyakan. Apakah ia benar-benar sudah tak ingin kembali ke Old Trafford dan memilih membangun karir baru di Spanyol? Bagaimana menurut kalian? Apakah Rashford sebaiknya bertahan di Barcelona atau kembali memperjuangkan tempatnya di Manchester United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pau Torres bisa jadi tembok baru Old Trafford, tapi benarkah ia jawaban utama Manchester United? Manchester United sudah terlalu lama rapuh di lini belakang. Nama Pau Torres kini muncul sebagai solusi paling ideal untuk mengembalikan kekuatan pertahanan. Statistik musim lalu membuktikan kehebatannya menjaga ritme permainan dan distribusi bola. Apakah benar Torres adalah potongan puzzle yang hilang dari proyek besar MU? Manchester United kembali bergerak di bursa transfer dengan fokus mencari bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dari sejumlah nama yang mencuat, Pau Torres dari Aston Villa disebut sebagai salah satu opsi paling ideal. Konsistensi permainan dan catatan statistiknya musim ini membuat Torres dinilai punya semua kriteria yang dibutuhkan setan merah untuk membangun kembali soliditas di lini belakang. Pada musim 2024-2025, Torres tampil dalam 24 pertandingan Premier League dengan total 1.979 menit bermain. Dari jumlah itu, ia menjadi starter sebanyak 23 kali. Keandalannya dalam menjaga ritme permainan membuatnya jarang digantikan dan menjadi figur penting dalam struktur pertahanan Villa. Distribusi bola menjadi salah satu kekuatan Torres. Ia mencatat rata-rata lebih dari 50 umpan per pertandingan dengan akurasi mencapai 88%. Catatan itu membuktikan bahwa Torres bukan hanya bek yang fokus bertahan, tetapi juga mampu membangun serangan dari lini belakang. Kemampuannya membaca permainan serta mengirimkan umpan progresif menjadikannya sosok bek modern yang sangat dibutuhkan Manchester United. Dari sisi pertahanan, Torres berhasil mencatat 22 tackle sukses disertai intercept dan clearances yang konsisten sepanjang musim. Statistik tersebut memperlihatkan ketajamannya dalam membaca situasi, memotong aliran bola lawan, hingga menjaga kedisiplinan posisi. Dengan tinggi badan mencapai 191 cm, Torres juga unggul dalam duel udara, baik saat bertahan maupun ketika menjadi ancaman di situasi bola mati. Meski sempat mengalami cedera metatarsal yang membuatnya absen beberapa pertandingan, hal itu tidak mengurangi nilai strategisnya sebagai bek tengah komplet. Nilai pasarnya saat ini berada di kisaran 45 juta euro, angka yang masih tergolong wajar jika melihat kualitas yang ia tawarkan. Dengan kombinasi teknik, visi permainan, dan pengalaman yang sudah teruji di Premier League, Pau Torres diyakini bisa langsung beradaptasi di Old Trafford. Manchester United sangat membutuhkan bek tengah yang tidak hanya kokoh dalam bertahan, tetapi juga mampu mendukung transisi cepat menuju lini serang. Torres jelas memenuhi kriteria tersebut dan berpotensi menjadi tandem ideal bagi Lisandro Martinez maupun pemain bertahan lainnya. Dengan transfer ini benar-benar terrealisasi, United tak hanya akan mendapatkan pemain berkualitas, tetapi juga sebuah investasi jangka panjang untuk menopang ambisi mereka kembali bersaing di papan atas Liga Inggris dan Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pau Torres memang sosok yang tepat untuk mengisi lini belakang Manchester United? Atau ada nama lain yang lebih layak direkrut? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Manchester United punya duit 13,5 triliun rupiah. Tapi layakkah 2 triliun dihabiskan untuk Baleba?
Laporan keuangan terbaru MU membuat fans tercengang dengan angka fantastis yang masuk kas klub. Dari nominal itu, Setan Merah siap menggelontorkan jumlah luar biasa demi satu gelandang muda. Carlos Baleba dari Brighton disebut sebagai incaran paling serius. Pertanyaannya, apakah pemain berusia 21 tahun ini benar-benar sepadan dengan bandorel selangitnya? Manchester United kembali jadi bahan pembicaraan setelah laporan keuangan terbaru mereka menunjukkan pemasukan fantastis hingga 13,5 triliun rupiah pada musim lalu. Kondisi finansial yang sehat ini membuat Setan Merah semakin percaya diri untuk mendatangkan amunisi baru di lini tengah. Nama yang paling mencuri perhatian adalah gelandang muda milik Brighton and Hove Albion, Carlos Baleba. Baleba yang baru berusia 21 tahun tampil gemilang bersama Brighton sepanjang musim lalu. Ia semakin sering dipercaya turun sebagai starter di Premier League dan sukses membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di lini tengah. Kemampuannya menjaga keseimbangan permainan, mengatur tempo, hingga membangun serangan dari lini kedua membuat banyak klub papan atas mulai meliriknya. Brighton sendiri dikenal sebagai klub yang jago mengembangkan pemain lalu melepasnya dengan harga tinggi. Untuk Baleba, bandorel yang dipatok diperkirakan mencapai 100 juta pound atau sekitar 2 triliun rupiah. Nominal tersebut memang sangat besar, namun dengan kondisi finansial MU saat ini, tawaran itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Daya tarik Baleba bagi United semakin kuat karena ia dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang di lini tengah. Selama ini, MU masih bergantung pada kombinasi gelandang senior dan beberapa pemain muda yang belum konsisten. Kehadiran Baleba diyakini bisa membawa stabilitas baru, apalagi dengan visinya yang matang dan energi tinggi dalam duel lini tengah. Meski demikian, perjalanan MU untuk mendapatkan tanda tangan Baleba dipastikan tidak akan mudah. Brighton jelas tidak akan melepas bintang mudanya dengan murah, sementara klub lain berpotensi ikut masuk dalam persaingan. Namun, dengan dana besar yang kini ada di tangan manajemen Old Trafford, Manchester United berada pada posisi yang cukup kuat untuk melayangkan tawaran resmi. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, Carlos Baleba bukan hanya akan menjadi investasi besar, tetapi juga bagian penting dari proyek jangka panjang MU untuk kembali menegaskan dominasi mereka di sepak bola Inggris maupun Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apakah Carlos Baleba sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah Manchester United atau justru MU sebaiknya mencari opsi lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Old Trafford jadi panggung drama. Ruben Amorim tinggal menunggu vonis. Kekalahan demi kekalahan telah membuat MU tampak rapuh. Kini, satu-satunya pertanyaan yang tersisa, apakah Amorim masih punya waktu? Pertemuan tertutup yang bocor ke publik menambah intensitas drama ini. Semua mata kini menatap ke arah kursi panas di pinggir lapangan. Bayang-bayang pemecatan kini menghantungi Ruben Amorim. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Manchester United pada November 2024, perjalanan sang manajer Portugal berjalan penuh tekanan dan kekecewaan. Alih-alih membawa harapan baru, yang muncul justru sederet hasil minor yang membuat Old Trafford semakin muram. Musim lalu menjadi bukti pahit. Manchester United terpuruk jauh dari ekspektasi dan gagal meraih tiket ke Eropa. Harapan bangkit pada musim ini pun kembali runtuh setelah tim hanya mampu meraih satu kemenangan tipis di awal musim. Luka itu kian dalam ketika mereka dipermalukan oleh tim-tim kecil yang seharusnya bisa ditaklukkan dengan mudah.
Di tengah situasi itu, sebuah pertemuan tertutup di Carrington membuat spekulasi semakin memanas. Kehadiran tokoh penting klub yang datang secara khusus menemui Amorim dianggap sebagai sinyal jelas bahwa posisinya kini berada di ujung tanduk. Meski kabar resmi menyebut pertemuan itu sudah dijadwalkan sebelumnya, tetap saja bayangan pemecatan tak bisa ditepis. Yang semakin menguatkan drama ini adalah fakta bahwa Ruben Amorim sudah diberi dukungan penuh sejak awal. Ia mendapatkan kewenangan besar, dana transfer fantastis, dan kesempatan menyusun pramusim sesuai dengan visinya. Namun hasil yang muncul justru mengecewakan. Publik pun mulai bertanya-tanya, sampai kapan manajemen bertahan dengan filosofi sang pelatih? Di balik tekanan yang kian menyesakkan, Ruben Amorim tetap berdiri tegak. Ia menegaskan keyakinannya untuk tidak mengubah cara bermain meski kritik semakin tajam. Saya mengerti kritik itu dan saya terima. Itu bukan rekor kekalahan yang seharusnya terjadi di Manchester United, ucapnya dengan nada pasrah namun tegas. Kamu tidak tahu apa yang terjadi selama bulan-bulan ini, tapi aku menerimanya. Aku tidak akan berubah. Ketika aku ingin mengubah filosofiku, aku akan berubah. Kalau tidak, kamu harus mengubah orangnya. Saya percaya pada cara saya dan saya akan bermain dengan cara saya sampai saya ingin berubah, tegasnya lagi. Pernyataan itu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi menunjukkan keberanian Amorim yang tidak mau goyah, namun di sisi lain justru bisa menjadi taruhan besar atas karirnya sendiri. Pertandingan berikutnya akan menjadi panggung hidup mati. Apakah ia bisa membalikkan keadaan atau justru menyaksikan tirai jatuh atas eranya di Old Trafford? Kini semua mata tertuju pada Ruben Amorim. Pertanyaannya, apakah ia akan dikenang sebagai pelatih yang keras kepala hingga kejatuhan atau justru sebagai sosok yang mampu bangkit dari keterpurukan paling kelam dalam sejarah modern? Bagaimana menurut kalian, apakah Ruben Amorim pantas dipertahankan atau sudah saatnya Manchester United berpisah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United inkar Ruben Neves. Apakah ini transfer yang tak terbendung lagi? Statistik Neves di Premier League berbicara banyak. 177 laga, 21 gol, 9 assist. Tak heran MU siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun Newcastle dan Tottenham juga mengintai. Akankah persaingan ini berujung pada drama transfer terbesar awal tahun? Bursa transfer Januari 2026 tampaknya bakal semakin panas. Nama Ruben Neves, gelandang elegan milik Al Hilal, kembali mencuat setelah kabar menyebutkan bahwa ia ingin kembali merumput di Eropa. Manchester United disebut berada di posisi terdepan untuk memboyongnya, apalagi sang pelatih Ruben Amorim diyakini menjadi sosok yang mendorong transfer besar ini. Neves bukanlah nama asing di Premier League. Saat memperkuat Wolverhampton Wanderers pada periode 2017-2023, ia menjadi andalan dengan total 253 penampilan. Kini bersama Al Hilal di Liga Pro Saudi, pemain berusia 28 tahun itu sudah mengoleksi 10 gol dan 24 assist dari 94 laga. Kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang, membuat masa depannya kini penuh tanda tanya. Menurut laporan Daily Briefing, keinginan Neves untuk kembali ke Eropa benar-benar membuka peluang bagi Manchester United. Namun, bukan berarti jalan mereka mulus. Newcastle United dan Tottenham Hotspur juga disebut siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan sang gelandang.
Amorim menilai Neves bisa menjadi tambahan sempurna di lini tengah United. Apalagi catatan sang gelandang di Premier League sudah teruji, 177 penampilan bersama Wolves dengan torehan 21 gol dan 9 assist. Yang menarik, pada Agustus lalu, Neves pernah menyampaikan hasrat untuk kembali ke FC Porto sebelum pensiun. Namun, ia juga menegaskan dirinya masih dalam kondisi fisik terbaik dan ingin terus berkompetisi di level tertinggi. Meski Al-Hilal diyakini akan berusaha mempertahankannya hingga akhir musim, tawaran besar dari klub Premier League bisa saja mengubah situasi pada Januari mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ruben Neves memang sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah Manchester United? Atau justru lebih cocok pulang ke FC Porto sesuai impiannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.